Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang bersama dengan Bapak Zaki Firdaus. Beliau adalah Naib Amir Bidang Mal, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Mang Yandra. Sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita sore ini ingin berbincang-bincang tentang situasi keuangan dan ekonomi, baik di tingkat nasional, mungkin global, dan juga di kalangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Iya. Nah, sebagaimana kita tahu saat ini, 2 tahun, mungkin hampir mau masuk ke 3 tahun ya, kita mengalami pandemi yang tentu saja berdampak pada perekonomian di masyarakat. Nah, kemudian hari-hari ini tentu diperparah dengan peristiwa perang ya, Rusia dan Ukraina yang berdampak pada keuangan global. Yang paling pendek bisa kita lihat bagaimana tingkat harga-harga yang semakin melejit. Ada kenaikan PPN di sana, ada kenaikan BBM yang tentu saja sangat terasa di masyarakat. Salah satunya tentu kelangkaan minyak goreng ya, ibu-ibu ngantri. Nah, sebetulnya bagaimana juga situasi yang terjadi di kalangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia? Iya, baik. Jemaat Ahmadiyah Indonesia tentu sumber penerimaannya adalah dari canda. Canda ini ada sebagian menjadi hak atau dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia, ada sebagian juga yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah Internasional, dan ada sebagian juga yang memang dikelola oleh jemaat-jemaat lokal. Nah, tentu canda ini merefleksikan bagaimana penerimaan atau pendapatan anggota. Nah, tentu anggota Jemaat Ahmadiyah yang merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia ini juga sangat terpengaruh pada kondisi ekonomi, baik ekonomi global maupun ekonomi nasional. Yang kita tahu bersama, dalam 2 tahun lebih terakhir memang instabilitas ekonomi kurang baik, dan pada akhir-akhir ini juga ada isu global ya, isu supply chain, kemudian isu ada invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan pergerakan harga-harga energi dan juga harga komoditas, termasuk juga harga logam mulia dan lain sebagainya, yang berpengaruh terhadap tingginya inflasi dan juga kenaikan harga-harga barang pokok dan juga barang-barang lainnya ya, yang juga dirasakan oleh anggota. Ya, jadi praktis memang akan ada dampaknya terhadap keuangan jemaat. Tetapi syukur alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir kita bisa menjaga keuangan jemaat secara nasional tetap sehat, tetap baik, dan saya bisa sampaikan bahwa selama ini, sejauh ini kita bisa menjaga arus kas yang positif bagi jemaat. Mungkin bisa lebih dijelaskan yang disebut dengan kondisi keuangan sehat itu seperti apa tuh Pak Zaki? Ya, kondisi keuangan yang sehat tentu kinerja keuangannya positif ya, dalam artian penerimaan tidak lebih besar daripada pengeluaran. Nah, itu yang kita betul-betul jaga supaya pengeluaran ini betul-betul efektif, betul-betul efisien, dan dari sisi penerimaan pun kita terus berupaya bersama-sama dengan seluruh pengurus jemaat di Indonesia ya, untuk memotivasi anggota kita untuk selalu membayar canda dengan dawam dan juga sesuai dengan ketentuan. Jadi walaupun memang 2 dan hampir ke 3 tahun ini terkena COVID dan ada dampaknya, tetapi keuangan jemaat mampu tetap sehat, di mana pengeluaran tidak lebih besar dari penerimaan ya, seperti itu. Betul. Nah, barangkali ini ada beberapa waktu yang lalu ada sebuah tulisan di bulan Ramadan ini ya, yang baru kita masuk seminggu ini, katanya susah, sedang susah, pandemi pula, perang pula ya, harga-harga naik. Tapi ada tulisan mengatakan, tapi kenapa di bulan pengendalian diri ini, di bulan Ramadan itu justru tingkat konsumsi masyarakat itu tinggi sekali. Ya, belanja dalam segala kebutuhan pokok, segala makanan ataupun mungkin pakaian, dan juga mungkin persiapan mudik ya. Nah, barangkali ada pesan dari Pak Zaki sebagai Naib Amir di bidang mal ya, khususnya untuk kalangan internal Ahmadiyah, bagaimana sebaiknya? Iya. Bagi warga Muslim Ahmadi, tentu kita dari sejak kecil ya, dari sejak dini dibiasakan untuk
menerapkan pola hidup sederhana. Dan ini juga terdapat ya di dalam tuntutan Tariqul Jadid yang pertama. Jadi kita harus berupaya untuk hidup sederhana. Pengeluaran-pengeluaran dasar harian, bulanan, kita berupaya untuk ya menekan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang kita beli itu sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga seharusnya bagi warga Muslim Ahmadi dalam masa-masa ini dan juga di dalam bulan Ramadan ini memang baiknya kita tetap menerapkan pola hidup sederhana, tidak terlalu konsumtif dalam pengeluaran kita. Nah, otomatis ketika kita menerapkan pola hidup sederhana, maka seharusnya ada saving lebih nih, ada uang lebih yang kita bisa saving. Tentu dari dari penghasilan kita bayarkan candahnya sesuai dengan ketentuan ya, sesuai dengan pendapatan yang kita terima. Kemudian ketika kita menerapkan juga pola hidup sederhana, maka ada saving lebih yang kita bisa manfaatkan itu untuk keperluan lain yang lebih produktif dan juga lebih bisa membangun diri kita dan juga keluarga dan juga lingkungan sekitar kita. Mungkin kita bisa ikut membantu masyarakat yang tidak mampu, Betul. ada fakir miskin di sana, ada anak yatim, dan biasanya menjelang Lebaran itu harus membayar zakat fitrah kan ya. Betul. Nah seperti itu. Termasuk kalau tidak salah di bulan Ramadan itu juga soal pelunasan tahrik jadid yang dianjurkan ya, mungkin bisa disampaikan. Iya, benar sekali. Dan di dalam bulan Ramadan setiap tahun itu pengurus jemaat selalu mengingatkan anggota mengenai pelunasan Tariqul Jadid, kemudian Waqfi Jadid maupun perjanjian-perjanjian lain. Nah, dan ini sesuatu hal yang memang menjadi rutinitas bagi warga Ahmadi ya. Kita di awal periode pasti berjanji mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki atau yang kita dapatkan untuk menyumbang atau berkontribusi di dalam gerakan Tariqul Jadid, Waqfi Jadid maupun gerakan-gerakan pengorbanan yang lain. Nah, tentu janji ini adalah bukan janji kita semata kepada pengurus jemaat, tetapi lebih kepada janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga berupaya untuk memenuhi janji kita kepada Allah Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik ya, dan sangat penuh berkat dan karunia-Nya sangat besar. Apalagi kalau kita pahami bahwa Tariqul Jadid dan Waqfi Jadid maupun pengorbanan-pengorbanan yang lain ini dimaksudkan untuk semata-mata untuk meninggikan agama Islam dan juga menyebarkan nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai baik agama Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh masyarakat dunia. Nah, Pak Jaki tadi kan sampaikan bahwa di bulan penuh pengendalian diri ini kita harus hidup sederhana. Nah, tetapi sederhana itu kan seringkali relatif kepada setiap orang. Mungkin bisa lebih dijelaskan kepada para anggota ya, supaya mendengar, mungkin anggota nanti di mana saja berada, bahwa yang disebut hidup sederhana di kalangan Ahmadi itu ukurannya seperti apa sih? Yang pertama, kewajiban setiap Ahmadi ketika mendapatkan suatu rizki ya adalah membayarkan candahnya. Memang pendapatan atau penghasilan seseorang itu bisa naik atau turun, apalagi di masa-masa instabilitas ekonomi saat ini banyak anggota kita juga yang mengalami penurunan pendapatan. Nah, hanya tips yang pertama yang saya ingin tekankan adalah sehebat apapun ujian yang kita terima, khususnya dalam bidang perekonomian ya, perekonomian pribadi ataupun keluarga, sedapat mungkin kita harus mengupayakan jangan pernah sekalipun berhenti membayar canda. Karena sesuai dengan sabda Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, bahwa sumber karunia bagi seorang Ahmadi itu adalah canda.
Artinya ketika seseorang memutuskan untuk tidak membayar canda karena satu dan lain hal, maka sesungguhnya yang bersangkutan itu menutup sendiri keran karunia bagi dirinya sendiri dan keluarga tentunya. Nah, jadi tips yang pertama yang saya ingin tekankan kepada setiap Ahmadi, sesulit apapun kondisi ekonomi yang kita hadapi, jangan pernah berhenti membayar canda. Nah, kemudian yang kedua, terapkan pola hidup sederhana sesuai dengan tuntunan khususnya tercantum di dalam Tariqul Jadid ya. Nah, jadi belilah apa yang kita butuhkan, kemudian jangan mudah berutang, apalagi di zaman sekarang berutang itu mudah ya, dengan kartu kredit atau skema pembayaran yang lain ya. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, tidak produktif, orang beli roti, beli makanan ringan, pakai kartu kredit. Nah, ini sesuatu hal yang di luar tuntunan Islam. Nah, jadi hidup sederhana, jangan mengikuti keinginan, tapi belilah atau konsumsilah sesuatu yang memang kita perlukan. Dan juga biasanya ada kebiasaan di luar ya, di dalam bulan Ramadan ini masyarakat berlomba-lomba untuk belanja, entah itu pakaian, entah itu kendaraan, entah itu perhiasan, entah itu barang-barang lainnya, yang sebetulnya bagi kita seorang Ahmadi tidak perlu melakukan itu semua. Membeli pakaian, silahkan kalau memang kita butuh pakaian yang baru. Beli barang-barang yang lain juga silahkan apabila memang kita butuh. Kalau kita tidak butuh, tidak perlu kita adakan di bulan-bulan ini. Jadi bayarlah canda, selalu dawam, dan yang kedua adalah gaya hidup sederhana. Betul. Nah, barangkali juga itu tadi kita pesankan untuk para anggota ya, Ahmadi secara pribadi. Nah, barangkali ada pesan dari Pak Jaki untuk para pengurus jemaat lokal, Pak, karena pasti tentu saja berdampak ya. Iya. Keuangan saat ini berdampak pada penerimaan jemaat lokal, dan kemudian sisi lain tentu operasional juga akan meningkat. Mungkin ada pesan buat para pengurus di seluruh Indonesia. Iya. Pengurus jemaat lokal mulai awal periode ini itu kita menerapkan batas anggaran bulanan. Nah, mengapa kita terapkan batas anggaran bulanan? Karena di tahun yang lalu itu terjadi over budget. Jadi pengeluaran rutin jemaat itu melebihi anggarannya. Dan ini tidak hanya 1-2 jemaat lokal, jumlahnya puluhan. Nah, sehingga untuk mencegah hal yang sama terulang, nah di awal periode ini kita terapkan adanya batas anggaran bulanan. Dan ini memang harus betul-betul dikontrol oleh ketua jemaat dan khususnya sekretarismal jemaat lokal. Menjaga supaya anggaran operasional tidak melebihi atau tidak melewati batas anggaran. Nah, kalau saya perhatikan, itu banyak kegiatan-kegiatan atau pengeluaran-pengeluaran rutin yang sebetulnya kita bisa tekan. Contoh misalkan penggunaan energi ya, penggunaan listrik dan lain sebagainya, itu bisa kita tekan karena di banyak jemaat lokal masih digunakan, contoh misalkan ya, lampu-lampu pijar, peralatan-peralatan listrik yang tidak hemat energi. Nah, ini kebetulan beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan edaran ke seluruh jemaat lokal, di mana setiap pengurus jemaat lokal harus mulai melakukan dalam tanda kutip audit terhadap perlengkapan dan juga barang-barang yang ada di baik itu masjid, rumah misi, dan lain sebagainya, yang memang kalau itu barang-barang tersebut terlalu boros, ya, terlalu konsumsi dayanya terlalu tinggi, nah maka itu sebaiknya kita bisa ganti atau modifikasi sehingga penggunaan atau konsumsi energi itu tidak terlalu berlebihan. Nah, selain itu juga ada belanja-belanja jemaat lokal yang mungkin kita bisa lebih efektifkan ya, atau lebih baik ya dalam pengeluaran. Seperti misalkan jamuan tamu, kemudian pengeluaran untuk internet,
kemudian pengeluaran untuk ya banyaklah ya hal-hal lain, termasuk untuk kebersihan dan perawatan masjid. Di jemaat itu sebetulnya ada sesuatu hal yang baik kalau kita terapkan ini secara rutin. Contoh misalkan wakaf arzi, kemudian wikari amal, kemudian kegiatan-kegiatan penghormatan yang lain, yang itu kalau kita lakukan secara rutin, setiap anggota, baik itu hudam, ansor, lajnah, bahkan anak-anak ya, kalau di setiap jemaat lokal dijadwalkan rutin agenda wikari amal untuk membersihkan, merawat masjid, merawat aset-aset jemaat, ini tentu akan mengurangi biaya rutin jemaat untuk merawat dan memelihara aset-aset jemaat tersebut. Kalau tidak salah sebetulnya dari dulu jemaat itu wikari amal ya, Iya. Apalagi di daerah-daerah ya, jemaat di daerah. Kemudian baru di kota-kota besar aja ada pegawai terus harus bayar dan lain sebagainya. Betul. Mudah-mudahan obrolan kita sore hari ini semakin bermakna dan bermanfaat tentunya buat para anggota dan seluruh pengurus di Indonesia. Juga kita doakan mudah-mudahan gaya hidup sederhana yang pertama, yang kedua kemudian ketaatan untuk membayar canda, dan tentu ketiga dengan melakukan hal seperti itu kita bisa berbuat banyak, berbagi pada orang lain dan hal yang produktif. Jazakumullah Pak Zaki untuk obrolannya di sore hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Demikian wawancara kita, obrolan kita sore hari ini dengan Bapak Zaki Firdaus, Naib Amirmal bidang mal. Mudah-mudahan poin-poin yang tadi kita sama-sama dengarkan, yang paling penting adalah belilah apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita inginkan, sehingga kita bisa lebih produktif dan bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.